Salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilbud, bupati, gubernur kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan, penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Nggak pernah ada. Ya. Tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilbud, bupati, gubernur kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan, penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter. Manakala indikator itu salah, tadi saya sebut salah satu loh ya, kalau ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini yang berani menyampaikan sesuatu hal yang prematur, yang menurut saya serba negatif, serba rendah, apakah itu kepada Pak Jokowi, apakah itu kepada pemerintah, apakah itu kepada partai politik yang lain, yang menurut saya itu malah justru mengurangi simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Nggak pernah ada. Ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor.
Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya. Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan. Ya, sudah jelas itu. Dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat. Sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Dia kan coba ingin menyamakan apa yang dilakukan sama persis apa yang diperjuangkan Bung Karno. Bung Karno bicara tentang ideologi, kemerdekaan. Nah dia kan tidak. Dia ingin merampas kemerdekaan orang lain terkait misalnya PAW. Kedua, kita lihat juga dia coba ingin mengintimidasi penyidik dengan dia akan menyebarkan puluhan atau berapa ya video-video yang katanya skandalnya sama kayak Watergate gitu. Lantas kemudian juga dia ya coba juga ingin membargaining kasusnya dia agar kasusnya ini tidak dilanjutkan kayak gitu-gitu. Itu kan analisa saya. Kemudian juga banyak hal yang akhirnya kita berspekulasi. Jangan-jangan juga dalam kasus ini Hasto ingin menyeret-nyeret yang lain-lain lagi gitu loh. Entah siapa gitu. Karena nggak mungkin dia mau sendirian nih. Gue harus tarik semua nih. Gitu. Gue harus tarik semua. Tapi ingat, apapun dia lakukan tidak akan merubah sedikit pun statusnya dia sebagai tersangka. Bongkar dong, kita mau tahu. Gitu. Dan saya yakin sekali tidak berani dia. Nggak berani dia bongkar. Karena statusnya tidak akan pernah merubah. Penyidik itu nggak bisa digituin. Penyidik itu penyidik KPK itu nggak bisa ditakut-takutin begitu. Lantas dibargaining ininya dia status TSK-nya dia nggak bakal bisa. Gitu. Semakin dia banyak bongkar semakin bagus. KPK kan nunggu itu. Tapi status tersangka tetap tidak akan pernah berubah. Berapa banyak yang sudah di-TSK-kan KPK terkait pimpinan partai? Udah banyak kan? Yep. Semua teriak nggak gitu? Saya akan bongkar. Ujungnya dibongkar nggak? Mana? Dari bendahara umum partai, ketua umum partai, sekjen partai, banyak juga ketua umum partai yang lain. Semua teriak tuh gitu. Kami akan bongkar, ujung-ujungnya diem tuh pas sudah dijadiin baju oranye. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Karena jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya. Narasi-narasi yang menurut saya narasi sesat lah. Ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Kita tunggu aja.